Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat Jabar, kelas PJKRD NIM 1931041152. Di sini saya akan membawakan suatu materi pembelajaran bagi olahraga. Yang pertama itu sejarah psikologi. Pada awalnya, psikologi olahraga muncul di Amerika Utara pada tahun 1898. Pada saat itu, Norman Triplett, seorang psikolog dari Universitas Indiana, ingin mengetahui mengapa atlet balap sepeda akan mengendarai sepeda lebih cepat saat bertanding dalam kelompok atau berpasangan dibandingkan ketika atlet tersebut bersepeda sendirian. Triplett pun menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Selanjutnya yaitu sejarah di Indonesia. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang sangat baru, meskipun pada praktiknya telah berlangsung kegiatan para psikolog dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia selama beberapa tahun. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 24 Juli 1999 dan diketahui oleh Monty P. Satyadharma sebagai ketua. Selanjutnya, psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Psikologi olahraga merupakan salah satu dari tujuan subdisiplin ilmu keolahragaan yang telah berkembang selain sport medicine, sport biomekanik, sport pedagogi, sport sosiologi, sport history, dan sport filosofi. Bidang ilmu psikologi olahraga telah mencanangkan kerangka program 1 tahun ke depan di bawah nama himpunan yang sementara ditetapkan sebagai Masyarakat Psikologi Olahraga di Indonesia. Pada dasarnya, himpunan ini terbuka lebar bagi semua orang yang menaruh perhatian besar dan mau terlibat dalam perkembangan psikologi olahraga di tanah air, baik secara teoritis maupun praksis. Selanjutnya, setiap informasi yang diperoleh akan disosialisasikan ke berbagai kalangan, baik di perguruan tinggi maupun di kalangan para praktisi serta masyarakat olahraga pada umumnya. Menurut Norman Triplett, pada tahun 1898 ia menulis apa yang sekarang dikenal sebagai penelitian pertama yang diterbitkan di bidang psikologi olahraga, Stroop, pada tahun 2005. Meskipun lihat Stroop 2012 untuk argumen yang berbeda. Eksperimennya adalah pada efek fasilitasi sosial. Triplett memperhatikan bahwa pengendara sepeda cenderung memiliki waktu yang lebih cepat saat berkendara di hadapan rekan dibandingkan dengan mengendarai sendiri. Ia kemudian mendemonstrasikan efek ini dalam eksperimen laboratorium yang menyimpulkan
dan menyimpulkan bahwa anak-anak melakukan laboratorium lebih cepat daripada saat melakukannya sendiri. Menurut Coleman Robert Griffith bekerja sama dengan tim sepak bola Universitas Illinois mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti keterampilan psikomotorik dan variabel kepribadian terkait dengan kinerja dan pembelajaran keterampilan atletik. Karena alasan keuangan, penelitian di laboratorium atletik akhirnya ditutup, yang menyebabkan Griffith menjadi psikolog olahraga dengan tim bisbol Chicago Cubs. Selanjutnya, perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di bawah Komisi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang biasa disingkat dengan Komnas Penjasor pada bulan Agustus 2007 telah mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan workshop kajian disiplin keilmuan olahraga. Disiplin keilmuan olahraga yang dibahas adalah manajemen olahraga, kepelatihan olahraga, filsafat olahraga, fisiologi olahraga, adaptive physical education, dan psikologi olahraga. Dari hasil workshop dikukuhkan gagasan-gagasan kesepakatan untuk mendirikan himpunan atau ikatan keilmuan masing-masing yang akan menampung aspirasi dan kontribusi sebagai kalangan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap perkembangan sosialisasi dan perwujudan keilmuan dari setiap bidang subdisiplin. Tindak lanjut kesepakatan tersebut belum tampak hingga kini, meskipun setiap bidang telah diminta untuk mengajukan kerangka program kegiatan masing-masing. Bidang ilmu psikologi olahraga telah mencanangkan kerangka program 1 tahun ke depan di bawah nama himpunan yang sementara ditetapkan sebagai Masyarakat Psikologi Olahraga Indonesia. Pada dasarnya, himpunan itu terbuka lebar bagi semua orang yang menaruh perhatian besar yang mau terlibat dalam perkembangan psikologi olahraga di tanah air, baik secara teoretis maupun praksis. Selanjutnya, setiap informasi yang diperoleh akan disosialisasikan ke berbagai kalangan, baik di perguruan tinggi maupun di kalangan para praktisi serta masyarakat olahraga pada umumnya. Selanjutnya, permasalahan di bidang psikologi olahraga yang mencuat, yaitu yang pertama, masih kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan bidang kajian keilmuannya di perguruan tinggi. Yang kedua, sangat terbatasnya penelitian dalam bidang psikologi olahraga. Yang ketiga, keterbatasan SDM psikologi olahraga yang mengembangkan dan mengimplementasikan kajian keilmuannya di lapangan atau kancah olahraga prestasi. Yang keempat, peran dan kontribusi psikologi olahraga belum dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat olahraga pada umumnya, bahkan oleh sebagian besar para pelatih olahraga di tanah air. 5. Keberadaan dan potensi SDM yang mendalami psikologi olahraga belum sepenuhnya diberdayakan dalam pembinaan olahraga nasional. Selanjutnya, penelitian tentang psikologi olahraga. A. Partington dan Zhang pada tahun 1992
Penelitian terhadap 171 olaragawan mahasiswa dan pelajar usia 17 sampai 25 tahun ternyata ada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam 1. Kemampuan dan sikap pemain, 2. Sifat kepemimpinan pelatih dan pelatihan teknis, 3. Sifat hubungan antara manusia dari pelatih, 4. Integrasi tugas, 5. Kohesivitas sosial dari tim, dan 6. Identitas tim. Selanjutnya, Weinberg pada tahun 1993. Goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olaragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olaragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi setiap penetapan sasaran harus khusus, yaitu disesuaikan dengan olaragawan, tugas bertanding, dan situasi bertanding. Selanjutnya, Savic pada tahun 1994. Faktor tidur tidak sama pengaruhnya prestasi semua olaragawan. Setiap olaragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olaragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasinya. Selanjutnya, Asel 1995 meneliti fenomena sosial loafing, pemalasan sosial, pada olaragawan dayung beregu putih sebanyak 6 olaragawan. Ternyata social loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood olaragawan. Semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hati olaragawan, semakin banyak terjadi pemalasan sosial. Selanjutnya, Hollander Myers Unes 1995. Latihan yang berlebihan overtraining memberi dampak negatif baik pada olaragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan merumuskan tujuan, sistem reward, dan pengaruh jadwal yang tepat. Dan Becker 1995 menganalisis F. Davis Hoos. Selanjutnya, F. Davis Hoos eksperimen triplet dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi terpendam, meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor yang melepaskan energi terpendam tersebut di mana faktor-faktor dinamogenik. Selanjutnya, McTeer, White, dan Persad 1995. Peneliti terhadap kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi
oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya ada penukaran pelatih yang memberikan hasil atau pengerjaan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat sedikit. Selanjutnya, Cons, Howard dan Warlord 1995. Peneliti mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1988 hingga 1993. Dari 686 data catatan, ternyata pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi. Pertandingan football pada akhir pekan 46,4%, lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus, dan terbanyak adalah jika tim kampus menang. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa 51,5% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Baik, itulah materi pembelajaran yang sempat saya bawakan. Apabila banyak kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.